Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Quran surah Ali Imran ayat 93. Bapak Maulana Dadan dan Bapak Maulana Satar yang saya hormati, Bapak Ketua serta para anggota cabang Brastagi dan Kaban Jahe yang saya hormati, pada kesempatan pengajian online pada malam ini, insya Allah Ta'ala saya akan menyampaikan materi mengenai pengorbanan harta di jalan Allah. Adapun terjemahan yang dari ayat yang saya lantunkan tadi, yaitu sekali-kali kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna hingga kalian menafkahkan dari sebagian harta yang kalian cintai dan apa-apa yang kalian infakkan atau kalian nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surah Ali Imran ayat 93. Dari penjelasan dari ayat Al-Quran tadi, sudah jelas bahwa sebagaimana kita ketahui, pengorbanan harta atau mengorbankan harta atau mengorbankan waktu, harta, benda untuk kepentingan agama bukan merupakan hal yang baru atau bukan hal asing. Karena pengorbanan itu merupakan sunnah dari para nabi-nabi atau sejak nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana kita ketahui di zaman Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada masa beliau, pada masa awal perkembangan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada para sahabat mengenai pengorbanan. Begitu antusiasnya para sahabat, bahkan mereka bukan hanya mengorbankan harta, bahkan mereka sampai mengorbankan jiwa, raga, waktu mereka serta kehormatan mereka untuk kepentingan atau untuk kemajuan agama Islam dan sebagai pengabdian para sahabat kepada Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hindarilah api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh buah kurma. Jika kalian tidak mampu, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada pula sabda beliau, yaitu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana dari sabda Rasulullah SAW tadi, beliau begitu menekankan agar para sahabat atau umat muslim agar berkorban walaupun hanya dengan separuh buah kurma agar terhindar dari siksaan api neraka. Begitu pula di zaman ini, yaitu zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam,
yang mana beliau merupakan cerminan, yaitu zili dari Hazrat Rasulullah SAW, yang mana Hazrat Masih Maud alaihissalam merupakan insan yang fana terhadap Rasulullah SAW, hingga beliau mendapatkan karunia sebagai Imam Mahdi, yaitu tujuan beliau untuk menghidupkan kembali Islam agar Islam tersebar ke seluruh dunia. Sebagaimana kita ketahui di dalam jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam ini, beliau begitu menekankan pengorbanan. Seperti kita ketahui, mungkin tidak asing lagi kita sebagai jemaat beliau, kita dengan tulus ikhlas mengorbankan harta kita, bahkan bukan hanya harta yang kita korbankan, tapi juga waktu, kehormatan. Begitu pula Hazrat Masih Maud alaihissalam beserta para khalifah beliau, yang mana seiring berkembangnya zaman, pengorbanan pun semakin berkembang. Sebagaimana kita ketahui, ada pengorbanan seperti al-wasiat, tahrik jadid, wakfi jadid, dan pengorbanan yang lainnya. Sebagaimana sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam melalui tafsir Quran surah Al-Munafikun ayat 10, yang mana beliau menjelaskan bahwa rezeki itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu ibtila, yang mana merupakan bahwa rezeki itu merupakan ujian bagi kita. Kenapa diartikan sebagai ujian? Karena rezeki yang kita dapatkan itu, kalau kita tidak mengamalkannya, tidak menginfakkannya, rezeki yang kita dapatkan akan membawa kita ke dalam kebinasaan, akan menjauhkan kita dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu istofa. Yang mana istofa ini yaitu rezeki itu merupakan karunia. Karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu mengamalkannya, mampu meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, di masa Hazrat Rasulullah SAW, para sahabat begitu antusiasnya mengorbankan atau berkorban untuk kepentingan Islam. Seperti misalnya Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW menyeru kepada para sahabat untuk berkorban, maka Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an, beliau menghadap Rasulullah SAW dengan membawa seluruh harta beliau untuk kepentingan Islam, untuk kemajuan Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Wahai Hazrat Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga engkau?" Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an menjawab bahwa beliau
hanya meninggalkan Allah dan Rasul-Nya. Itulah contoh mulia yang ditampilkan atau sebagai tauladan bagi kita. Kemudian Hazrat Umar radhiyallahu an, beliau demi untuk kemajuan Islam menyerahkan setengah harta beliau kepada Rasulullah SAW demi untuk kemajuan Islam. Begitu pula kita ketahui di zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam pun, di zaman awal perjuangan beliau, yaitu para sahabat beliau, seperti Hazrat Al-Hajj Hakim Nuruddin radhiyallahu an, pada zaman itu Hazrat Al-Hajj Hakim Nuruddin radhiyallahu an, beliau mempunyai atau beliau merupakan tabib kerajaan dan beliau mempunyai klinik kesehatan atau pengobatan. Tetapi ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam berseru kepada beliau untuk berkhidmat untuk kepentingan Islam, Hazrat Al-Hajj Hakim Nuruddin radhiyallahu an meninggalkan ketabiban beliau di kerajaan demi untuk kemajuan Islam. Dan sebagaimana kita ketahui, karunia yang didapat oleh beliau sungguh luar biasa. Beliau menjadi khalifah yang pertama, khalifahnya Hazrat Masih Maud alaihissalam. Itulah contoh-contoh atau toladan-toladan bagi kita semua yang sungguh luar biasa dalam mengorbankan bukan hanya harta mereka, tetapi waktu, jiwa raga mereka, serta kehormatan mereka, mereka korbankan untuk kemajuan Islam. Dan begitu pula, mari kita sebagai jemaatnya Hazrat Masih Maud alaihissalam, mari kita sama-sama mengamalkan seruan-seruan beliau, seruan-seruan para khalifah beliau untuk berkorban demi untuk kemajuan Islam, yang mana kita ketahui sistem pengorbanan di jemaat kita sudah begitu luar biasanya, sudah terorganisir dengan begitu sempurna. Coba kita lihat di gair-gair Ahmadi ketika mereka mau membangun sebuah masjid, mereka sampai menggalang donasi sampai ke jalan-jalan. Tetapi berbeda dengan jemaat kita, yang mana pengorbanan di dalam jemaat kita sudah begitu luar biasa terorganisir. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sama-sama berkorban, mengorbankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah taala apa-apa yang kita korbankan demi untuk kemajuan Islam, demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sia-sia apa yang kita korbankan. Bahkan sebagaimana sabda Rasulullah tadi,
hindarilah api neraka walaupun hanya dengan separuh buah kurma. Jadi pengorbanan itu bukan hanya harta saja. Ketika kita tidak punya harta, tapi kita punya waktu luang, misalkan untuk bertablik, atau ketika ada wikari amal di masjid, ya kita luangkan waktu, karena itu juga merupakan pengorbanan. Insya Allah Ta'ala, ketika pengorbanan kita, baik itu harta, waktu, kehormatan, karena pengorbanan itu bukan dilihat dari besar kecilnya, tetapi dari keikhlasan kita untuk mengamalkan pengorbanan tersebut. Yang insya Allah dengan niat kita tulus untuk berkorban, insya Allah Ta'ala Allah akan meridhoi apa-apa yang kita korbankan. Dan insya Allah Ta'ala kita akan mendapat keberkatan, kebaikan-kebaikan. Dan ketika kita berkorban, kita tidak akan mengalami kerugian. Malah kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Insya Allah Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan-kesalahan dalam pengucapan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan, diserahkan kembali ke Ibu, anggota Beras Tagi dan Kaban Jahe. Mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan diri, karena seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Huda Midah Hadiat, asal cabang dari Cicakrat Cianjur. Saya menempuh pendidikan di Jamiah 5 tahun, dan alhamdulillah lulus dengan jabatan sebagai mubashir, yang insya Allah Ta'ala saya dengan karunia Allah Ta'ala saya mendapatkan SK dari kantor misi. Saya insya Allah akan bertugas di cabang Beras Tagi dan Kaban Jahe, yaitu untuk menggantikan Bapak Maulana Dadan yang akan pindah ke cabang Cimahi. Mungkin alangkah baiknya perkenalan itu langsung tatap muka, tapi tidak ada salahnya. Melalui online pun, ya insya Allah Ta'ala ketika kita atau ketika saya sudah berada di cabang Beras Tagi, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota cabang Beras Tagi dan Kaban Jahe tidak asing lagi melihat saya gitu ya Pak ya.
biar lebih tali silaturahmi kita lebih erat lagi, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Jazakumullah. Baik, jazakumullah. Masih ada waktu 4 menit 4 detik, kita manfaatkan. Yang penting kalau belum habis kita belum selesai ini, Pak. Harus sampai habis waktunya. Nah, Iya, Pak. Siap, Pak. nah, kalau di laptop saya kan ini ada hitungannya nih, mundur nih. 348, 345, nah terus. Iya, Kok Pak. bolehlah. Ada yang mau bertanya enggak nih, Bapak-bapak? Alhamdulillah partisipannya 13 orang nih, Pak Huda. Alhamdulillah. 13 orang berarti kan 13 kakak. Satu kakak dikali 4 orang aja dah. Ya, lebih kurang 40-50 orang kan? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin banyak yang penasaran itu Pak Huda, udah punya LI belum? Harus dijawab ini. Karena kalau udah punya di sini nggak disediakan. Kalau udah ada berarti ya kalau belum ada di sini disediakan gitu loh. Ya nggak Pak Satar? Insya Allah, Pak. Insya Allah sedang proses, Pak. Oh, lagi proses katanya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kata orang sini sebelum janur melengkung berarti masih ada peluang. Iya, soalnya beras lagi dingin. Masih ada waktu 2 menit 20 detik lagi. Lama ini loh. Ayo silakan kalau ada yang mau bertanya. Jas, mau bertanya enggak, Jas? Iya Pak, suaranya Pak Huda harus dikencangkan lagi Pak. Sini orangnya keras-keras semua suaranya Pak. Ah betul, Pak Huda tuh. Kalau wajahnya wajah orang Karo, cuman suaranya masih belum keras. Kalau Pak Satar kan wajahnya bukan orang Karo, tapi suaranya suara Karo. Iya Bu, insya Allah Bu. Nanti keraskan suaranya Bu. Pedasi deh. Silakan yang lain bila masih bisa. Masih ada 1 menit setengah lagi. Ya mungkin ini kita agak rileks pengajiannya ya, tidak terlalu formal karena memang waktunya pun juga minim gitu. Memang sih formalnya kan ada baca apa namanya? Syair, baca Quran, mungkin kata pembukaan, sambutan dari ketua, nanti doa penutup. Tapi ini kita karena memanfaatkan waktu yang sedikit ya langsung saja ke intinya. Gitu. Nah, ini pun juga tinggal 1 menit lagi, mungkin seperti biasa mohon maaf kalau misalkan tiba-tiba mati, berarti itu udah enceng kalau bahasa kitanya. Ya. Tapi Nomat bisa ngobrol-ngobrol sedikit lah. Silakan sebelum mati. Jangan kaget Pak udah dengar kata mate. Di sini udah biasa kata pakai mate. Karena diambil dari bahasa Arab mata yamutu maitatan. Jadi mati dia jadinya. Oke lah, saya pikir cukup ya. Ini waktunya 1 menit lagi. Kembali lagi saya mohon maaf kalau misalkan tiba-tiba mati berarti ini zoomnya sudah habis.